Baik Nyai Ratu, bisa kita mulai bicara soal Nikita Mirzani. Benar-benar namanya itu kayak dan asing banget buat kita. Iya. Nah, kita pertama bahas dulu ya. Sebentar. Soal kepribadian, karakteristik dari seorang Nikita Mirzani bisa digambarkan Kak Ratu ini seperti apa? Lebih dalam ya. Karakteristiknya seorang Nikmir. Sebenarnya dia itu orangnya baik ya, sesungguhnya dia baik, tapi juga sedikit memberontak dan juga dia tuh suka suka akan kecantikan. Artinya dia selalu membanggakan dirinya dia ya dengan apa yang dia punya saat ini. Kemudian juga karena karirnya juga yang cemerlang dan juga ada faktor lucky atau keberuntungan dalam kehidupan dia ya. Dan juga dalam kehidupan pribadinya dia sendiri juga pernah mengalami yang namanya trauma yang sangat dalam ya, sehingga di sini kita lihat sehingga saat ini dia sebenarnya pengen hidup tenang, damai ya, dengan kesuksesannya, menikmati kesuksesannya. Namun apapun itu, layaknya seorang wanita, dia juga manusia biasa, dia juga punya kelemahan sebagai seorang ibu ya. Kelemahan dia adalah terletak pada anak-anaknya. Dia bisa menjalani kehidupan dia dari segi manapun, tapi tidak bisa dipungkiri atau dibohongi kalau untuk urusan anak dia sangat mencintai anaknya dan sangat-sangat aku lihat melau lah ya kalau misalnya terluka oleh anak. Dia bisa menyerang siapapun tapi tidak untuk anak, walaupun saat ini memang lagi kasusnya rame ya, tapi jauh dari lubuk hati dia sangat mencintai anak, apapun wujud dan perilaku dia kepada anaknya, kepada ibunya ya. Mungkin bisa diperdalam lagi, mungkin diperjelas tentang sikap dan karakteristik dari Nikita Mirzani selain mempunyai karakter yang mempunyai jiwa pemberontak dan lain sebagainya. Apa sih yang dia punya lagi? Tipikalnya dia adalah seorang wanita yang memang dia memulai segala sesuatunya dari nol itu dengan perjuangan keras ya. Perjuangan keras inilah yang mengakibatkan dia semakin keras ya kepada kehidupan. Bahkan karakternya pun keras karena memang di sini dia pernah mengalami yang namanya jatuh bangun dan juga pernah terhina sehingga dia paling anti dihina. Ya, jadi karakteristiknya tuh keras, karakteristiknya sangat keras, dan juga di sini dari segala macam ujian yang pernah dia jalani sehingga dia menjadi sosok wanita yang memang sangat luar biasa dan juga penyerang ya, dan juga di sini selalu gagal dalam percintaan. Dia juga menjadi seorang wanita yang sangat keras hati ya kepada seorang laki-laki dan juga tidak gampang dipatahkan oleh seorang laki-laki ya. Apalagi seorang laki-laki itu kalau misalnya dia sudah menyakiti, dia akan 1000 lebih bisa menyakiti lagi laki-laki tersebut. Ini soal anak, hubungannya sama Loli ini seperti apa nih gambar? Hubungannya dengan Loli anaknya ya. Seperti yang aku bilang di awal tadi, mau kayak gimana pun dia ya, mau sekaya, mau sesukses apapun dia, kelemahan dia seorang wanita, seorang ibu adalah terletak di anaknya. Menyakitkan memang apa yang terjadi ya, dan juga sangat miris, tapi ya di balik semua lontaran seorang ibu kepada anaknya di sini terletak jiwa melownya dia ya. Tetap dia peduli ya, walaupun dia bilang aku sudah tidak peduli, dicoret dari kakak segala macam, tapi dia masih bertanggung jawab kepada anaknya, entah lewat jembatan tangan siapapun ya. Yang jelas di sini aku bisa melihat dia juga selalu memberikan nafkah kepada anaknya ya, di luar dan terlepas dari apapun yang terjadi di antara hubungan mereka berdua ya. Aku melihat di sini dia selalu
tidak pernah lepas ya untuk memberikan atau mengirimkan uang kepada anaknya. Dan hubungan ini juga membuat anaknya itu sendiri sebenarnya buah tidak lepas dari pohonnya ya. Ya, hubungan yang terjadi adalah sifat dari anaknya itu diturunkan oleh ibunya. Ya, makanya kalau punya anak itu kita harus hati-hati dalam mendidik anak. Karena yang aku lihat di sini adalah anak ini cerminan dari sifat dan ibunya. Ya, buah tidak lepas dari pohonnya. Itu pepatahnya. Dan ini aku lihat di sini juga pemberontakan seorang anak ini diakibatkan dari memang ada rasa tidak perlakuan yang tidak baik terhadap yang dibilang artinya keluarga ya. Karena sebelum peristiwa ini terjadi adalah dia memiliki seorang ayah yang artinya dari sekian berbagai macam suaminya ini, seorang ayah ini yang sangat dekat ya. Ada rasa terluka yang dirasakan seorang anak ini kepada ibunya dan kecewa besar ya. Nah itu tadi anak ini bisa menjadi seorang penyerang dan bisa menjadi suatu kelemahan dari seorang N ini. Dia akan menjadi itu tadi lawan ataupun seorang penyerang untuk ibunya sendiri. Ini cerminan ibunya. Ini kalau kita disebutnya adalah karma ya. Karma itu akan berlaku entah lewat siapapun, tapi ini akan diserang oleh anaknya sendiri. Ya, prihatin sebenarnya ya. Tapi ya mau bagaimana ya sudah menjadi itu tadi. Apapun yang kita lakukan kita harus lebih hati-hati agar tidak berimbas kepada diri kita. Gitu sih. Nah, kedepannya seperti apa nih? Kedepannya hubungan mereka berdua ini ya sama-sama keras, sama-sama api ya. Jadi itu tadi sangat disayangkan bahwasanya kenapa harus terjadi itu ya. Sebenarnya kalau kedepannya aku melihat ada pada akhirnya mereka akan saling memaafkan dan hidup bersama kembali ya, dan juga saling menyayangi kembali ya. Karena ini adalah wujud pemberontakan seorang anak yang sedang menginjak tumbuh dewasa sebenarnya. Proses kehidupan anak untuk menuju kesuksesan dan kedewasaan ya. Jadi memang di sini itu tadi mungkin karena salah selisih paham sebenarnya, tapi ya itu tadi artinya di sini cerminan ya. Anak itu adalah cerminan dari ibunya itu sendiri. Makanya kita kalau mendidik anak itu hati-hati, perbaikin sikap ya supaya tidak akhirnya menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Ini adalah aku melihat kartu bumerang ya. Apapun itu, yaitu tadi buah tidak lepas dari pohonnya. Jadi ini adalah wujud cerminan karma yang harus seorang N ini tuai, karena itu tadi dari sifat mungkin di masa lalunya gitu ya. Tapi setiap hari aku lihat seorang N ini juga belajar untuk lebih baik lagi, dan di sini juga memang itu tadilah penuaian karma di masa lalu yang harus dijalani seorang N ini. Pada akhirnya dia akan dikalahkan oleh anaknya sendiri yang menjadi kelemahan dia sendiri. Masalah hubungan Nikita Mirzani ini ada hubungan antara Nikita Mirzani dengan sahabat-sahabat yang selalu membackup dia ketika dia ada masalah. Jadi selalu teru ya. Ini hubungan ini tuh jadi renggang ketika mungkin Nikita Mirzani berhadapan atau mungkin bersih tegang dengan Dewi Persik. Nah, hubungan mereka di saat ini seperti apa nih? Antara Fitri Samhutero dengan Nikita Mirzani. Oke, hubungan N sama F ya, kita lihat dulu hubungan persahabatan mereka. Panas ya, aku merasakan aura panas di sini, dan juga memang sebenarnya perseteruannya itu sudah sejak lama ya, sehingga nih masih berseteru ya sampai hari ini. Sebenarnya perseteruannya sudah cukup lama ya, mungkin sekitar 2-3 tahunan ke belakang ini ya, udah cukup lama dari kasus yang pertama ya, kasus pertama yang ada selisih kesinggung mengenai kacamata kalau nggak salah ya. Dari situ sudah renggang, tapi dicoba perbaikin lagi sampai akhirnya ada sesuatu hal yang sangat kompleks hubungan di antara mereka yang tidak bisa ditolerir lagi, dan ini cukup renggang dan membuat renggang semuanya.
Ya, saat ini aku melihat sudah sedikit ditinggalkan ya oleh seorang F ini. Dan kita lihat di sini. Tapi biar bagaimanapun, walaupun dia sekarang sudah ditinggalkan oleh seorang F, tapi dia berusaha ya, seorang N ini sangat wanita yang cerdas dan pintar. Beliau berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan caranya dia, kelihayan dan kemahiran dia berteman ya. Karena memang dia orangnya humble sebenarnya, orangnya juga humble dan orangnya juga baik, dan juga orangnya walaupun sekeras-kerasnya dia juga manusia biasa, memiliki kelemahan, dan inilah yang dijadikan patokan dia untuk bisa memperbaiki hubungannya dengan sahabatnya. Dan kita lihat lagi di sini. Untuk seorang F-nya, apakah ada untuk memperbaiki ya? Kalau dari N-nya itu sangat ingin sekali memperbaiki hubungan, karena memang persahabatannya juga sudah cukup lama. Untuk seorang F-nya di sini yang aku rasakan adalah ketakutan, ya, ketakutan yang luar biasa. Ada semacam kayak aku merasakan ada semacam kayak ancaman kah atau apa yang artinya sudah sangat mengecewakan beliau, sehingga dia lebih memilih untuk hidup tenang, damai, dan menjauh dari N. Ya, dia sangat ketakutan dan dia memilih untuk hidup tenang dan menjauhi masalah itu. Silakan. Mungkin hubungan ke depan ini antara Nikmir atau mungkin bakal berdamaikah atau mungkin Dengan bakal udah, iya. Okay. Hubungan kedepannya untuk persahabatan mereka ini, apakah akan ada damai, apakah akan ada selesai? Kartunya kiri terus ya, nggak bagus. Akan ada perdamaian. Ya, biar bagaimanapun persahabatan mereka sudah lama, dan itu tadi, ini hanyalah emosi sesaat, ya, karena memang persahabatan mereka tulus, sehingga di sini saling membutuhkan. Pada akhirnya suatu saat, satu di antara mereka, terutama F ini, akan membutuhkan bantuan N, dan itu akan terjalin hubungan yang baik kembali. Oke. Soal Nikita Mirzani yang mempunyai sikap atau sifat keras nih, mungkin bisa biasa disebut public enemy karena mungkin karakteristiknya dia yang keras dan frontal, saya bilang. Nah, bisa dikategorikan dia nih saat ini mempunyai circle baru yang sebelumnya itu melepas Fitri Salutero sebagai sahabatnya dan mungkin memulai dengan circle baru dengan mempunyai nilai positif bagi dia. Nah, ini circle barunya ini seperti apa sih, bisa digambarkan guys? Circle baru seorang N ya. Yang jelas aku merasakan lebih ke bisnis, lebih kepada investasi, bisnis investasi yang aku lihat ya. Dan juga, oke, kita lihat. Bisnis investasi, tapi sebagian dari mereka adalah orang-orang yang artinya tidak baik. Artinya circle baru dia lebih kepada orang-orang yang di dekat dia hanya memanfaatkan dan hanya untuk menipu. Nah, ini harus diperhatikan ya oleh N ya, karena orang-orang sirkus barunya dia hanya ingin memanfaatkan dia dan hanya untuk, ya istilahnya kalau berbisnis juga akan merugikan. Ini kalau tidak dia waspada, ini akan menjadi kejatuhan dia, karena memang siklus barunya dia tidak sama dengan siklus masa lalunya yang F ya, lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Tapi siklus yang baru saat ini lebih banyak negatifnya, dan ini justru akan menyerang, menjadi bumerang buat N sendiri, dan akan menjadi lebih kepada menjatuhkan di titik terendah. Dia akan menjatuhkan di titik terendah nih, hati-hati nih untuk N. Ini akan terjadi siklusnya lumayan ya. Akan lihat apa sih yang akan terjadi. Akan ada permasalahan kayaknya nih dalam siklus barunya, akan ada permasalahan besar ya. Masalah bisnis ya, akan ada permasalahan dalam bisnisnya dia nih, cukup lumayan nilainya itu tadi.
kayaknya kurang fokus dia nih, kurang fokusnya dia. Bentar ya. Agak kurang kedetek nih kartunya, agak lumayan mengerikan juga. Ada seorang yang memiliki kekuatan besar di sini, yang artinya akan menjadi bumerang untuk M. Aku melihat di sini kayak akan ada semacam kehancuran, entah ada penyesalan, entah ada masalah besar untuk seorang M dari seorang besar, ya, yang memiliki pangkat kedudukan besar dan kuat di Indonesia. Aku nggak tahu ini apa, yang jelas ini akan posisinya akan membahayakan diri dia dalam segi bisnis ya. Terjatuh kayak semacam ada dendam nih, seorang yang memiliki dendam pribadi nih sama dia tuh ya, akan dijatuhkan, akan dihancurkan sampai istilahnya penyesalan yang luar biasa. Akan ini jatuhnya kayak semacam dia merencanakan untuk menjadi seorang N ini di titik terendah dia. Ini luar biasa, ini perjalanannya sangat luar biasa, sangat-sangat menyakitkan buat dia kalau dia tidak hati-hati. Maka kalau aku boleh kasih saran, ini harus lebih waspada lagi di siklus barunya. Ini bukan orang sembarangan, tapi orang yang punya power dan juga orang yang artinya ini memang awalnya dengan bisnis ya, tapi ini akan salah-salah dia akan bisa di titik nol dalam kehidupan dia. Aku nggak tahu ini apa, nanti kita akan lihat ya ke depannya seperti apa. Ini yang jelas bakal heboh. Oke, saya digambarin nasib ke depannya nih. Kita lihat dulu Ya. setelah menjalin circle baru ini. Ya, jadi nasib ke depannya untuk seorang N ini, aku hanya memberikan nasihat ya. Kita lihat nasihat dulu ya. Nasihat untuk N, nasihat yang paling dalam ini agak sedikit mengerikan soalnya. Berarti bisa dikatakan musuh-musuh abadi itu ya? Musuh-musuh abadi. Di siklus barunya dia ini akan dimanfaatkan, dan aku lihat ini seseorang dari masa lalu. Dia menjalin hubungan di siklus masa lalunya dia, dan ini akan menjadi membahayakan diri dia nih. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Nih, kalau salah prediksi, kalau dia tidak memperbaiki, segalanya akan berubah menjadi bumerang buat diri dia sendiri ya. Dan ini adalah dia harus mau nggak mau dia harus jalanin ini, karena memang ini artinya alam itu kan apa yang kita perbuat akan kembali ke diri kita gitu ya. Jadi jatuhnya ke karma yang harus dia tuai nih. Hati-hati, menyakiti maka akan tersakiti, seperti itu. Ini nggak bisa dihindari. Ini akan berlangsung, kita lihat tahun depan ya. Agak sedikit, ini sudah dimulai sih sekarang ini, tapi tidak terasa. Mungkin akan terasanya dalam 1 tahun ke depan. Ya, aku cuman mau memberikan nasihat kepada Mbak N ya, mudah-mudahan apapun itu perbanyak doa, perbanyak ibadah, perbanyak berbuat amal kebaikan, lebih diiniin lagi, berhati-hatilah dalam bicara, berucap, karena ucapan kita itu bisa jadi akan menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Terima kasih. Oke. Mari ya.